orang tua suruh beli. Itu dari plastik itu bu, plastik ini. Ini kan kalau modal ini kan kalau gini kan 30.000 cetak, biayanya 30.000. Dijual 100.000 ke orang tua juga udah seneng. Jadi dia punya kas kelas tuh anak seneng. Jadi melatih entrepreneur juga, nggak hanya sekedar nulis tapi ini buku ini juga punya nilai jual gitu. Apalagi kalau ada ISBN-nya, kayak di Tarakanita udah bisa dipasarkan di toko buku Gramedia. Keren. Yang berat dari pembuatan buku antologi pengalaman saya tahun 2017 itu adalah mengumpulkan tugas anak-anak. Makanya saya mengumpulkan tugas anak-anak itu lewat blog. Kalau sekarang namanya Google Classroom. Kalau Google Classroom itu kan terbatas. Dan yang tahu isinya itu hanya murid sama gurunya. Tapi kalau blog, semua di seluruh dunia, di belahan dunia manapun dia bisa buka selama kita pentingnya. Itu jadi cikal bakalnya nggak bakal hilang. Tinggal ngumpulin aja tuh, Bayu ngambil, Bambang ngambil, Mafruda ambil, Dwi ambil pun 30 orang 30 tulisan. Jadi, dan itu jadi bahan disertasi saya besok di ujian terbuka. Gitu ya. Jadi pengelolaan blog untuk meningkatkan keterampilan menulis. Itu jadi bahan disertasi karena belum ada yang meneliti tentang itu. Selama ini mereka menganggap blog itu ngapain sih kita punya blog untuk apa sih? Padahal kadang hanya sekedar punya, iya, nggak dipelihara juga gitu kan. Itu kalau kita benar-benar konsisten walaupun blognya gratisan, itu bisa jadi sebuah buku yang pas jawab pertanyaan di pertemuan pertama. Kalau yang angkatan sebelumnya tuh setiap pertemuan ada buku dari penerbit Andi ya. Tiga. Jadi kalau dia rajin 20 pertemuan bisa dapat 20 buku. Cuma sekarang kan agak dibatasi ya. Saya dapat 2 dari Pak Dail sama dari Bunda Ewi, sama dari Umja juga 3. Jadi saya belum keluar semua di sana. Sama pulsa 50.000 dari Miss Leni, iya. Jadi kolaborasi itu dasar. Kita kan nggak kenal nih. Iya. Jaraknya jauh kan. Saya di Bekasi, Pak Bambang di Jakarta, Jakarta Barat, Grogol. Ibu di Jogja, Bantul. Ada yang di Aceh. Kan banyak besar dari Aceh tuh. Iya. Ada dari Bengkulu. Bisa kolaborasi dasar banget. Itulah hebatnya teknologi. Nah, saya sedang berpikir nih. Waktu saya berangkat ke Cina itu di Cina, dia kan provinsinya banyak, ada 50 provinsi. 50 provinsi di negeri Cina itu masing-masing dikirim satu orang bikin buku antologi, bayangin. Itu kan susah loh. Itu coba kalau kita satu madrasah nih, MTS 6 sampai 10 gitu gabung bikin buku antologi antologi keren banget. Keren kan belum ada, baru ada di sekolahnya berikut kan, tapi kolaborasi antar sekolah mantap benar. Bagaimana dia berpikir tentang profil pelajar Pancasila dari sisi mata sudut pandang yang berbeda dia. Jadi buku temanya sama tapi dibuat dari sudut pandang berbeda. Gitu kan. Jadi kita nggak pernah nyangka kalau anak SMP itu punya potensi. Waktu kemarin udah bukunya murid-murid Ibu Noralia di SMP 8 itu baru SMP kelas 7 udah pintar kelas 8. Dia nulisnya apa di Wattpad, di sosial Wattpad. Tapi karyanya udah kayak orang dewasa. Jadi ini kan sebenarnya bagaimana kita bisa melihat dan melirik anak-anak itu, keunikan anak-anak itu kan nggak mungkin semua anak juga senang nulis kan, nggak mungkin juga semua anak senang olahraga kan. Kita pilih lah yang suka itu. Guru juga kan sama, ada guru yang senang nulis, ada guru yang nggak suka nulis, tapi kan dia punya potensi keunikan masing-masing. Kalau itu semua dibukukan keren, karena apapun profesi kita ujungnya nulis. Sekarang kita kuliah, ambil S1, ujungnya apa? Nulis, bikin skripsi. Kuliah lagi S2, program studinya beda, ujungnya tesis. Ambil lagi doktor, jurusannya beda, ujungnya disertasi. Jadi ujung-ujungnya apapun pekerjaan kita nulis, karena menulis adalah pekerjaan kita sebagai manusia. Kalau kita pengen dianggap manusia berpengetahuan. Keren ya. Dari itu saya bilang, wah, di PGRI waktu saya pertama kali masuk potensinya luar biasa kan. Tapi kok nggak ada kelas online-nya? Saya bilang gitu kan. Dalam hati Pak Bambang kan. Selama ini kan kita bikinnya manual kan. Iya benar. Harus ketemu langsung. Udah saatnya kita bertransformasi ke digital kan. Kalau kita nggak ke digital, Indonesia itu luas. Nggak mungkin kita rosol dari satu kota ke kota lain. Saya ke Nabire aja 9 jam, pesawatnya 3 kali. Jadi pesawat tuh kayak Jakarta Tokyo 9 jam, itu Indonesia saking luasnya. Iya. Kalau kita nggak, potensinya luar biasa kalau. Makanya kalau saya
tugas saya sama Pak Bambang adalah menciptakan leader-leader di setiap kota. Leader itu menularkan lagi terus dari 1, 10, 10, 100, 100 ribu tuh. Akhirnya kan banyak itu. Kalau semuanya udah kayak Bunga Bluda, udah leadership wah jadi. Nah inilah karya anak-anak kami Om J. Ya ini Bu Rina nih yang Guru-guru sponsor bahasa. ini. Ya guru bahasa. Apalagi kalau anak-anak diwajibkan punya bukunya satu. Nah ini baru Bu Rina kayak begitu tadi. Memang kita harus berani ngambil keputusan. Iya. Ini baru uji coba kan Om Jai kemarin kok ternyata bisa. Nah, ya mungkin yang besok. Kan kalau kita bisa kerjasama dengan penerbit maya kan biayanya bisa ditekan. Karena buku itu makin banyak operasi yang dicetak, makin murah harga. Makin murah. Satu gini bisa 10.000. Iya. Kalau kita sampai 1.000 buku, Dan anak harus punya ya. punya Masing-masing anak. 10.000 bagi anak sama aja kayak Punya, semangkok. gitu kan. Buku ini kan kayak semangkok bakso. Iya. Ini beli ini udah sama kayak semangkok bakso. Kamu mau beli bakso, beli buku yang abadi. Iya. benar. Kasih bentuk digitalnya, kasih bentuk cetaknya. Ini Om J yang untuk antologi pantun Bapak Ibu. Bapak Apalagi Ibu guru. bakso. Iya. Terus ada yang cerita pandemi. Cerita pandemi ini ada juga nih. Kita udah alhamdulillah Om J. Nah, Mungkin ini bisa cerita jadi pandemi Bapak Ibu guru. Pilot proyek literasi nih, sekolah iya. literasi Bu. Itu dibuka sih. Keunggulannya nih bisa masuk muri nanti. Iya. Coba Bu Gimana Om J? dicarikan informasi supaya bisa masuk ke muri. Iya. Jadi sebagai penulis buku terbanyak anak-anak MTSN. Wah, kan Oh, belum ada didengar kan? Siapa sih MTSN yang pernah dapat ekor muri kayaknya belum ada. Nah, ini kesempatan. Karena dulu Iya, iya. Dan saya tuh orangnya suka usil-usil gitu. Makanya di Kreatif sekolah, itu. plastiknya Om J. nah ini kan bukunya masih dicetak oleh penerbit minor. Iya. Sehingga kualitas kertasnya kurang bagus. Iya. Nah, supaya bagus harus kerjasama dengan penerbit mayor. Ayo. Nah, ini orang penerbit di Jogja, bosan kita penerbitnya jadi tahu gitu. Andi ya. Wah enak banget ini. Lengkap banget. Lengkap. Jadi mau penerbitin sedikit, mau nerbitin banyak ada semua. Mau 300, mau 1000, mau 100 doang ada. Tinggal beli, biasanya kayak mesin fotokopi. Tapi kualitas kertasnya Bu, sama cetakan ininya Bu. Ini kan ngelemnya kurang nih. Iya. Benar. Terus ini pakai mesin. Mesin langsung sering ya. Nah, jadi katanya indah gitu. Dan akhirnya punya nilai jual. Ini karya anak-anak kan bagus nih. Kalau dicetaknya dengan kayak fotokopinya nih, mohon maaf gitu. Kan? Iya. Kalau dia Udah. dicetak mesin yang bagus, serok gitu. Keren. Bukunya berkualitas. Karena isinya udah bagus. Bagus. Isinya udah bagus. Saya udah baca gini aja. Bu. Cuma kembangnya yang kurang. Iya. Variasi. Jadi di tingkat finishingnya itu yang kita juga Perlu harus mulai diperhatikan. Kenapa kita nggak manfaatin penerbit sekitar? Yang pertama, cetaknya 2 baru diperbaiki. Kasih warna aja. Udah beda. Bunda Kanjeng aja kan sebelum menerbitin nama penerbit yang sekarang kan awalnya kayak gini 1, 2 gitu loh. Kenapa nggak Bunda bikin aja sendiri Bun? Karena ada asal punya modal saya bilang gitu. Punya teman ya. Tapi cepat juga ya. Sudah kita punya rajin itu. Responnya cepat. Karena dia kan udah selesai sekolah-sekolahnya pensiun udah kan, jadi dia bisa punya waktu Bisa banyak kan. fokus, Fokus ya. kalau kemarin kan nyambi ya. Iya. Jadi kepala sekolah juga jadi gitu ibu-ibu semua. Ini karya siswa dibikin dalam bentuk digital, bukan PDF. Jadi kalau kamu kasih Oh iya. dalam bentuk cetak maupun digital. Keren. Karena sekarang eranya tidak lagi manual, tapi eranya digital. Kalau mereka nggak sempet kita nyetak itu, minimal kita dalam bentuk digital udah dikirim ke Yes. mereka. Nah ini keren loh, jarang-jarang ada MTS, Madrasah Sanawiyah, negeri ya, saya katakan negeri, yang mampu membuat itu. Karena rata-rata mereka hanya berpikir hal-hal yang menurut saya kurang produktif gitu. Ya. Tapi kalau ini kan, Rutinitas. ini kan masa depan anak. Siapa yang menyangka dari menulis dia bisa dapat uang banyak? Saya dulu waktu saya belum menggeluti dunia literasi, kerjaan saya tukang install, betulin komputer. Tapi begitu saya bergelut di bidang literasi, keliling Indonesia saya. Ya. Ini kenyataan loh, karena memang Iya. pertama kita jadi bisa ngomong,
Karena dari apa yang kita tulis kan kita omongkan kan, pengalaman kita. Yang jelas iseng. Iseng berarti ya. Iya. Gak cuma keliling Indonesia, keliling Cina juga. Saya melihat orang Cina kan kaget saya. Kok guru perempuan apalagi kan 2 jam ngajar nggak duduk bu, 2 jam ngajar tapi bisa interaksi. Udah itu muridnya 50 orang, kan banyak itu. Dalam hati saya kalau kita guru-guru nggak belajar bisa dijajah Cina. Karena dia guru-gurunya berkualitas banget bu aja. Kalau kita kan mohon maaf kan, guru baru sebentar baru menit, ayo ke ruang guru dulu atau dulu. Tinggalin anak, ayo anak buka bukunya lama sekian. Ciri khas tuh. Akhirnya apa? Kita nggak menemukan pembelajaran yang berkualitas. Anak-anak juga hidup dengan dirinya sendiri. Keren ya. Ya untung saya masih PJJ nih. Ada yang mau juga. Sama ini kita 3 PJJ Om J. Cuman ini sekarang kita baru tryout ASPB. Iya. Karena untuk Jogja itu walaupun tidak ada UN, tapi kita tetap mengadakan ASPB. Iya. Iya, jadi Sama di KI juga sama. Iya. Dan ini masih tryout khusus kelas 2. Tapi saya bingung.